Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan yang ke 1, 2, 3, 4. Pertemuan yang keempat dalam perkuliahan ini ya. Karena ya kita harus bisa menerima dengan ikhlas dengan kondisi di lockdown. Anda melihat saya di rumah, saya juga mungkin bisa melihat Anda dengan ilmu gaib kali ya. Tapi kalau ilmu gaib itu tidak masuk dalam pemikiran matematika. Semua yang harus dibuktikan dengan pengetahuan dan pembuktian secara empiris, kemudian metafisik, itulah yang dinamakan ilmu pengetahuan matematika. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang matematika sebagai warisan budaya gitu ya. Oke, kita akan mulai saja ya perkuliahan ini gitu. Matematika sebagai warisan budaya gitu nih ya. Jadi yang kemarin kita sudah berbicara tentang bahwa matematika berkembang dari zaman Renaissance gitu ya. Ini adalah jalan tahun dari tahun, abad ke abad ya gitu. Terus kita mulai dari, jadi kemarin kan sudah kita sepakati bahwa Romawi tidak menemukan sama sekali tentang pengetahuan atau hasil dari pemikiran matematika. Bahwa hanya orang Yunani, berarti orang Yunani itu orang cerdas gitu ya. Saingannya orang Yahudi gitu ya. Jadi bangsa inilah yang jadi ciri khas dari budaya bangsa Eropa adalah teologis. Jadi Yunani itu tidak lepas dari kemajuan dari gereja ya. Jadi gereja memegang peranan penting dalam perkembangan matematika gitu. Kemudian ciri khas budaya bangsa adalah teologis, ya udah saya tunggu ya. Kemudian adanya sebelum revolusi industri, kemudian mesin-mesin otomatis berbarengan dengan kemajuan di bidang sains dan matematika. Jadi kalaupun sekarang itu ditemukan robot, kemudian ditemukan kalkulator, kemudian ditemukan remote gitu, atau sekarang itu ada handphone, digital, semuanya itu berasal dari sejarah matematika yang dimulai dari revolusi industri. Jadi kita punya apa ya? Ibu dari pengetahuan. Ibu pengetahuan itu adalah matematika itu sendiri gitu, yang berkembang sehingga bisa melahirkan semua ilmu pengetahuan di dunia ini sampai secanggih ini ya, sampai saat ini gitu. Sedangkan anda semua adalah penikmat pengetahuan gitu. Babilonia Mesir, oke. Bangsa-bangsa Babilonia Mesir itu terkenal di Al-Quran ya. Kalau anda buka Al-Quran itu mungkin di surat Al-Kahfi ya, itu diterangkan bahwa di situ ada sebuah bangsa yang sukanya memahat dan hidupnya adalah di dinding-dinding batu gitu. Orang pasti heran, ya Allah, gimana tuh caranya bisa memahat dan hidup di dinding batu? Bayangin, di dinding batu gitu, bukan di rumah gadang gitu seperti orang Padang, bukan. Ini di dinding batu gitu. Sekarang masih ada peninggalannya di mana ya? Dekatnya Mesir itu, aduh apa ya? Agak-agak lupa saya itu ya. Oke, kita lewati saja gitu ya. Terus ini adalah karena mereka memenuhi sampai dia menemukan pengukuran survei astronomi gitu. Kontribusi paling menonjol bangsa Yunani terhadap perkembangan matematika pada deduktif yang kemarin sudah saya terangkan, kemudian lambang-lambang bilangan, dan kemudian dari lambang-lambang bilangan tersebut maka ditemukan alat elektronik digital sampai saat ini gitu ya. Kemudian bangsa Eropa sendiri tertarik dengan matematika selama 1000 tahun ya. Kemudian yang paling akhir yaitu ditemukan Bapak Fibonacci, ini bapak ahli matematika gitu di Yunani gitu.
Kemudian abad empiris dan kontribusinya. Apa sih abad empiris? Abad empiris adalah abad di mana banyak ditemukan pengetahuan-pengetahuan yang dibukukan gitu ya. Jadi empiris, jadi banyak penemuan-penemuan yang sudah dibukukan pada zaman itu. Tapi di mana? Di Eropa gitu. Di Arab nggak ada. Arab tuh mengalami zaman kegelapan, black hole, karena kalah perang gitu ya. Sampai sekarang juga masih kalah perang itu di Arab gitu, dan masih teknologi masih dipegang oleh Eropa gitu. Jadi kebudayaan kita ini termasuk dalam sebuah kebudayaan penjajah ya. Kok penjajah, Bu? Ya iyalah. Kan yang menang perang itu Eropa. Jadi kita ini menikmati ke teknologi dan kebudayaan yang dibawa oleh bangsa Eropa gitu ya. Misalnya apa? Anda pakai Google search engine, itu merupakan barang produk Eropa dan Amerika. Terus kemudian apa lagi? Anda misalnya ronsen, itu juga bukan produk penemuan bangsa Indonesia, tapi perubahan penemuan orang Eropa gitu. Terus apa lagi ya Bu ya? Kacamata, kamera, semuanya Eropa punya gitu. Terus abad matematika. Jadi tadi dapat dikatakan abad matematika empiris. Jadi lahir munculnya matematika itu lebih sebagai ilmu gitu, sudah dibukukan gitu. Mungkin di lontar, daun-daun lontar gitu. Adalah kita ada Anda masuk ke museum-museum di Eropa pasti akan ketemu gitu ya. Terus dengan adanya sebuah perdagangan, maka lahirlah pengukuran berat. Jadi adanya perdagangan itu, maka orang butuh timbangan gitu. Pada tahun berapa? 2500 Masehi gitu ya. Kemudian bangsa Babilonia adalah penghitung yang mahir dalam pembuatan tabel seperti tabel perkalian, kuadrat, dan nol. Jadi pada mata kuliah ini bukan lagi membahas tentang bagaimana sejarah perkembangan, tidak, tapi hasil-hasil dari matematika sebagai sebuah kebudayaan gitu ya. Bangsa Mesir sangat pandai berhitung. Bangsa Mesir mengembangkan kecerdikannya mempesona membangun satuan pecahan. Mereka menggunakan bilangan negatif sebagai satu bilangan. Iya, Mesir itu sampai sekarang itu bisa menemukan piramid atau membangun piramid di mana tersimpan banyak mumi yang nggak bau gitu dan utuh gitu. Itu merupakan teknologi pengetahuan dari Mesir kuno gitu ya. Dan sampai sekarang pun orang masih mikir gimana ya cara bangunnya piramid gitu. Ilmuwan belum bisa menemukan, dan bagaimana pula orang bisa mengawetkan mumi itu gitu. Itu juga menjadi ilmu pengetahuan. Mereka menggunakan satuan-satuan pecahan, sudah baik canggih kan, sudah menemukan angka pecahan gitu. Terus kontribusi Yunani dalam matematika ada dua aspek, yaitu pengetahuan tentang bilangan, logistik, seni penghitungan, aritmetik, dan teori bilangan abstrak. Terus dalam bahasa Latin memuat teknik komputasi, numerik, dan perniagaan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dalam seni dan sains termasuk geografi dan astronomi gitu. Aritmetika berkaitan dengan sifat bilangan seperti prima, faktorisasi, kongruen, dan sebagainya. Dalam arti dapat dibandingkan secara kasar dengan masa kini atau kontemporer teori bilangan elementer. Aritmetika udah saya jelasin berkali-kali apa itu aritmetika gitu. Mungkin nanti kita di pembahasan berikutnya kita terus Bu, kalau dalam mata kuliah pendidikan matematika PIAUD ini apa? Kita akan mengedepankan soal logika ya. Bagaimana mengajarkan siswa itu berpikir secara logik gitu. Kemudian kita mengajar tentang aritmetika menuju ke lambang bilangan. Sedangkan untuk bangunnya kita mengenalkan bentuk-bentuk bangun yang sifatnya konkret di alam sekitar kita gitu. Kemudian Pitagoras membagi bilangan terpakai, musik, kemudian geometri, dan bergerak atau astronom.
Bangsa Yunani memberikan berbagai kontribusi penting kepada matematika, aritmetika, atau teori bilangan. Misalnya mereka telah sampai pada dasar teori yang berkaitan dengan habis bagi. Terus bilangan prima adalah tak terhingga banyak. Mereka telah membuktikan bahwa ada bilangan irasional. Kemudian persegi, bujur, sangkar. Hafalin tuh, Yunani hebat juga nih ya. Kemudian satuan diagonal, bilangan rasional. Terus kontribusi mereka lebih berkaitan dengan dua konsep pokok atau sikap. Pertama adalah kepercayaan di dalam metode penilaian deduktif merupakan dasar fondasi membangun struktur geometri. Yang kedua, terus bahasa dan sains. Ini yang mandul ya, udah Romawi, pokoknya Eropa terpuruk, stagnasi saat jatuhnya Romawi. Itu jatuhnya Romawi itu di Quran udah dibilang gitu, kejatuhan Romawi tidak akan ada lagi Romawi kedua gitu, akan tidak ada lagi muncul Romawi baru, tidak akan. Jadi Romawi, jatuhnya Romawi akan selamanya gitu. Padahal waktu Nabi Muhammad itu dan wahyu itu turun, itu belum mengenal Romawi gitu. Tapi ada bab tentang Rum, surat Rum yang menerangkan tentang kejatuhan bangsa Romawi ini. Hebat kan Quran itu ya, sudah berpikir tentang masa depan. Jadi tanda-tanda masa depan gitu. Terus ini tokoh-tokohnya ya. Jadi kan saya bilang bahwa tumbuh berkembangnya matematika itu tergantung juga dari pengaruh gereja. Gereja apakah itu? Gereja Katolik Roma gitu. Di mana? Di Italia, di mana? Di Spanyol gitu ya. Jadi gereja itu kan ada biarawati, ada pendeta. Mereka dapat uang dari mana? Mereka menghidupi hidupnya sendiri itu di dalam gereja. Di gereja itu punya kebun, rumah kaca. Kemudian mereka berbisnis gitu. Dan mereka makan dari hasil kebunnya. Kemudian sebagian dijual kepada masyarakat. Hebat kan gereja? Gitu. Dan itu ada di Italia dan Spanyol. Kemudian ekonomi, muncullah kekuatan ekonomi seperti Milan, Venesia, Florencia, Pisa, dan Genoa. Jadi Milan, dan sekarang ini kan Milan itu sebagai pusat mode, Genoa gitu ya. Tapi semenjak ada virus corona itu rasanya ekonomi sudah mandek gitu ya. Sebagai pusat bisnis dan kekuatan ekonomi rasanya Spanyol dan Italia mulai mandek dalam kemajuannya. Padahal dulu pada abad ke-12, 13, 14 mereka jago atau maju di bidang matematika sehingga berdampak pada kemajuan teknologi. Berarti ya kesimpulannya, pada abad 12, 13, 14 yang terdepan tuh penemuan tuh Spanyol dan Italia. Sedangkan abad 21 yang maju adalah Jepang, Jerman. Italia, Spanyol tidak masuk gitu ya. Dan juga yang sekarang sedang terjangkit corona yaitu Cina. Cina itu juga maju di bidang teknologi. Kalau Rusia, Bu, Rusia itu maju di bidang NASA, di bidang pesawat olah-alik ruang angkasa, canggih gitu, mengalahkan Amerika. Kemudian sekarang ini Rusia sedang mengembangkan senjata berupa sinar laser gitu. Jadi nggak menggunakan martir, jadi Anda ditembak sinar laser langsung mati. Itu sekarang sedang dikembangkan oleh Rusia atau sudah ditemukan gitu. Teknologi sinar laser ini dipergunakan untuk menembak drone. Jadi drone itu cuman kalahnya itu pakai sinar laser. Kalau udah di sinar laser udah jatuh udah. Itu doang ceritanya. Gitu. Masuknya Hindu dan Arab ke Eropa. Jadi Indo-Arab Eropa itu masuk Spanyol karena adanya kontak perdagangan melalui para sarjana belajar di Universitas Spanyol. Jadi Anda kalau mau berdakwah di jalan Islam itu harus berdagang gitu. Kalau berdagang kita akan berinteraksi dengan banyak orang, ketemu dan kita mempengaruhi mereka,
berdakwah untuk kebaikan Islam, rahmatan lil alamin. Terus jatuhnya Kaisar Bizantium dari Romawi sekitar tahun 1450 menunjukkan kembalinya minat matematika pada penelitian hasil karya Yunani. Ya, ada trigonometri, Fibonacci. Terus Hindu dan Arab mulai mendapat tempat menjadi nyata dan minat terhadap matematika makin luas sampai jauh di luar kota-kota Italia. Gitu. Ini sudah ya, Robert, satu buku matematika yang pernah diterbitkan. Jadi tahun 1540 itu adalah buku pertama kali, satu-satunya buku pertama kali yang diterbitkan, hasil karya Robert Descartes gitu. Nih ya, René Descartes nih. Ini terkenal loh René Descartes nih gitu. Bapak aljabar. Bagaimana mematchingkan aljabar dengan geometri, bagaimana geometri membutuhkan aljabar dalam hitung-hitungan gitu. Terus mempelajari fenomena alam dan ini ya. Oke, sampai di sini perkuliahan kita tentang budaya, hasil budaya, kebudayaan matematika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi Anda dan semua yang mendengarkan dan melihat video ini. Oke.